Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Ridho Kabiani, Tunjuk Meninda, selaku dari Direktur Utama Istana Pesantren Seperti Al-Quran Al-Quran Tidak, dan terlibat juga dengan Yusmar Kanfa selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Al-Quran Tidak, dan terlibat juga dengan Alfila Nijawar selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Quran Al-Quran Tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Hanzah Putri Nazara dari kelas 9 MTS Al-Quran La Raiba Tidak akan presentasikan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang pesawat sederhana. Nah, dua itu pertama ada tuas dan juga katrol. Apa sih tuas itu? Tuas atau pengungkit adalah sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpu. Jika ujung tuas yang satu diungkit ke bawah, maka ujung yang lain itu akan memberikan dorongan ke atas. Tuas itu berfungsi sebagai alat pembesar gaya, sehingga keuntungan menggunakan tuas adalah gaya yang dihasilkan itu lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Dengan rumus seperti berikut, Km atau melihat keuntungan mekanis itu rumus adalah W dibagi dengan F, atau beban dibagi dengan kuasa, atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Nah, jadi tuas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, dan juga tuas kelas ketiga. Tuas kelas pertama itu adalah titik tumpu selalu berada di antara kuasa dan juga beban, atau titik tumpunya itu berada di tengah-tengah. Nah, makin dekat jarak titik tumpu ke beban, maka keuntungan mekanis lebih besar. Contohnya itu seperti gunting, tang, dan juga buka kaleng. Yang kedua, tuas kelas kedua beban itu kalau misalnya tadi yang di tengah letak tumpunya, kalau sekarang adalah titik bebannya. Jadi bebannya itu berada di tengah-tengah di antara kuasa dan juga tumpu. Contohnya itu seperti pencapit paku, pembuka botol, dan juga stapler. Sedangkan untuk tuas ketiga itu adalah letak kuasanya itu berada di antara beban dan juga titik tumpu. Tuas ketiga itu tidak memiliki fungsi selayaknya seperti pada umumnya, melainkan tuas ketiga itu berfungsi untuk memperbesar perpindahan. Nah, yang kedua ini terdapat katrol. Kemarin nyopir elap dekatnya Bakansa. Oke, yang kedua ini terdapat katrol. Jadi prinsip kerja katrol adalah mengubah arah gaya sehingga kerja yang dilakukan itu menjadi lebih mudah. Berdasarkan jumlah katrol yang digunakan, pesawat sederhana dibandingkan menjadi sistem katrol tunggal, katrol ganda, dan katrol banyak atau tangkal ataupun majemuk. Nah, sistem katrol juga dapat dibedakan berdasarkan geraknya, yaitu tetap ataupun bergerak. Atau gerak ataupun bebas. Pada katrol tetap, katrol tidak dapat bergerak naik turun, tapi hanya bisa berputar pada porosnya. Contohnya itu seperti yang ada pada kayak sumur-sumur itu. Sedangkan kalau misalnya katrol bebas itu berputar pada porosnya walaupun bergerak naik turun. Contohnya itu seperti kayak selain infeksi. Saya kira sejauh ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.